Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Wining. Ibu di sini akan menjelaskan tentang bab 3. Sebelum masuk ke bab 3, Ibu akan mereview sebentar tentang kemarin, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu kemarin ada 5 kingdom, ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Itu tadi kingdomnya. Terus ada cara-caranya, yaitu yang pertama itu adalah tentang kingdom, phylum, dan sebagainya yang kemarin sudah di review. Oke, kita next tentang bab 3 tentang zat, wujud, dan perubahannya. Oke, di sini ada beta konsep. Beta konsep ini yang pertama adalah tentang materi. Nah, materi ini ada 3, ada sifat, perubahan, dan klasifikasi. Nah, untuk sifat ada ekstensif dan intensif. Nah, ekstensif itu berupa volume, massa, dan sifat fisik, sifat kimia. Untuk perubahan ada intensif, ada perubahan fisik, ada perubahan kimia. Untuk klasifikasi dibagi menjadi 3, ada unsur, senyawa, dan campuran. Nah, yang pertama adalah pengertian tentang materi dan zat. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi di alam dapat berupa zat tunggal dan dapat berupa campuran. Zat murni atau yang disebut dengan zat merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis saja. Jadi zat adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis saja. Sedangkan campuran itu materi yang tersusun dari 2 atau lebih dari zat. Nah, ini ada bagannya. Wujud zat itu dibagi menjadi 3, ada padat, cair, dan gas. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, contohnya ada paku besi, merupakan materi zat tunggal karena dia zatnya zat murni. Perhiasan, cincin, emas, dan sebagainya merupakan materi karena tersusun dari 2 atau lebih dari zat. Ada zat padat dan cair. Jadi emas itu dari padat, emas bukan murni dari emasnya ya. Terus ada air liur, itu merupakan campuran dari air, garam, dan zat lainnya. Udara merupakan campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Nah, di sini ada perubahan wujud zatnya. Ada cair, ada gas, ada padat. Cair ke gas itu perubahannya menguap, sedangkan sebaliknya gas ke cair itu mengembun. Terus cair ke padat itu membeku, padat ke cair itu mencair. Terus ada satu lagi, padat ke gas itu disebut mengebling. Nah, kalau gas ke padat itu mengkristal. Nah, di sini yang kedua adalah sifat-sifat zat. Yang pertama, sifat zat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Contohnya ada volume, ukuran zat, dan volume zat. Massa, ukuran zat, atau massa zat. Itu contohnya. Sedangkan sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Nah, di sini ada beberapa sifatnya. Yang pertama ada sifat fisis atau fisiknya, meliputi perubahan warna. Contohnya, misalnya warna merah digabung dengan warna hijau jadi warna apa gitu. Itu perubahan warna. Yang kedua ada perubahan bau. Misalnya pembusukan itu kan pasti lama kelamaan akan ada
ada perubahan baunya. Terus yang ketiga ada rasa. Nah, contohnya saat kalian sedang masak atau bagaimana, ada rasanya, atau bisa merasakan rasa asin, ada rasa pedas dan sebagainya. Terus yang keempat ada kerapatan. Jadi bentuknya itu rapat atau longgar. Kalau rapat dia bisa berbentuk padat, kalau longgar dia berbentuk cair atau gas. Terus titik didih. Terus yang kelima ada titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Itu sifat fisiknya. Terus sifat kimianya meliputi keterbakaran. Jadi kebakaran maksudnya gimana? Jadi misalnya kertas dibakar, di situ tuh ada perubahan kimia. Jadinya jadi abu bukan abu ya, apa sih namanya, arang ya, warna hitam. Terus stabil, jadi ininya stabil atau tidak. Terus kereaktifan. Terus karatan, jadi perubahan dari besi misalnya, yang tadinya baik-baik saja berubah jadi berkarat karena ada perubahan kimianya. Oke, next ada perubahan wujudat lagi, ini sudah tadi ya. Nah, yang ketiga ada adesi dan kohesi. Adesi adalah merupakan gaya tarik menarik antar partikel-partikel yang tidak sejenis. Kohesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Jadi adesi tidak sejenis, kalau kohesi yang sejenis. Nah, ini contohnya. Yang pertama yang A, ini orang sedang mengecat, itu adesi karena cat dapat menempel pada tembok. Nah, tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat, jadi disebut adesi. Nah, tetesan air daun talas itu kohesi, contoh dari kohesi. Nah, ini dia tugasnya, kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan di e-learning, boleh dicatat langsung di e-learning, boleh di buku tulis, terserah kalian. Ibu tunggu sampai jam 4 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.